Praktikum Elektronika Dasar LX1. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik, alat lemah yang diaplikasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Elektronika terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Yang pertama ada komponen pasif, adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya resistor, kapasitor, transformator, dan relay. Yang kedua ada komponen aktif, adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya dioda, transistor, tiristor, dan transducer. Contoh dari komponen pasif, yang pertama ada resistor, adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Dituliskan dengan huruf R besar dalam satuan ohm. Resistor dapat dibagi menjadi dua, yaitu resistor tetap. Resistor yang nilai hambatannya tetap, simbolnya seperti berikut, dan tabel warna resistor sebagai berikut. Contoh soalnya, misalnya gelang pertama coklat, gelang kedua hitam, gelang ketiga merah, dan gelang keempat emas. Maka nilai resistansinya 10 dikali 10 pangkat 2. 2 itu dari merah, plus minus 5%. 5% itu dari emas. Maka dihitung 10 kali 10 pangkat 2 yaitu 1000 plus minus 5% ohm. Toleransinya 5% dikali dengan 1000, maka hasilnya 50 ohm. Maksimal 1000 plus 50 sama dengan 1050. Minimal 1000 dikurang 50 sama dengan 950. Kalau max ditambah, kalau min dikurang. Range-nya dari 950 dikurang 1050 ohm. Dari range tersendiri, nilai min sampai dengan nilai max. Fungsi resistor sebagai pembagi tegangan bila disusun seri. Contohnya sebagai berikut. Rumusnya VA sama dengan VB sama dengan R yang belum dilalui per R total dikali delta V. Delta V sama dengan V plus dikurangin V min. Jika nyarinya VA, maka R2 plus R3 per R total dikali delta V. Jika dicari VB sama dengan R3 per R total dikali delta V. Fungsi lain resistor bisa sebagai pembagi arus bila disusun paralel. Contoh soal sebagai berikut. 1 per R total sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi R totalnya sama dengan 4/3 kW. Kenapa bisa gitu? Maka kita cari. Pertama dari cari V. V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. V sama dengan 12 dan R sama dengan 4/3. Maka jawabannya itu 12 kali 4. 12 kali 3, 36 dibagi 4 sama dengan 9 ampere. Jika cari I1, maka V per R1 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6 ampere. I2 V per R2 sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3 ampere. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9 ampere. Ada resistor tidak tetap. Adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Jenisnya antara lain hambatan geser, trimpot, dan potensiometer. Yang pertama potensiometer. Resistor dan nilai resistansinya diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Simbolnya sebagai berikut dan contohnya berada di sampingnya. Yang kedua resistor trimpot. Resistor dan nilai hambatannya dapat diubah-ubah dengan menggunakan ombeng. Simbolnya sebagai berikut. Gambar trimpot di sampingnya. Kemudian ada kapasitor.
Kapasitor adalah sesuatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kapasitor dapat dibagi menjadi pertama kapasitor tetap, kapasitor yang nilai kapasitas tetap simbolnya sebagai berikut. Yang kedua ada kapasitor tidak tetap. Kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah. Kapasitor ini terdiri dari kapasitor timer, kapasitor Farco, kapasitor yang nilai kapasitornya dapat ubah dengan memutar porosnya dengan obeng. Simbol sebagai berikut. Kapasitor Farco, kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah dengan memutar poros yang tersedia. Simbol sebagai berikut. Ini adalah tanggal satuan resistor yang terdiri dari terkecil piko hingga tera. Jika naik dikali 10 pangkat 3, jika turun dikali 10 pangkat min 3. Ini contohnya dua nilai awal sebagai nilai dari piko sendiri. Yang ketiga dikali dari nilai 5 itu dari situnya. Efisiensi 5% karena G. 400 watt sebagai tegangan maksimal. 400 volt. Perhitungan kapasitor. Contoh 103. Dua angka pertama menunjukkan angka atau nilai. Angka terakhir menunjukkan faktor perpangkatan 10 untuk pengali. Jadi nilainya 103 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 3 picofarad. Sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 12. Kenapa pangkat min 12? Karena piko. Piko adalah 10 pangkat min 12. Maka hitung 10 kali 10 pangkat min 9. Kalau ada pangkat dikali, maka dijumlah. 3 ditambah min 12, maka min 9. Jadi totalnya 10 nanofarad. Transformator. Transformator disingkat dengan trafo. Trafo terdiri dari dua buah lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Simbol sebagai berikut. Jenis trafo. Pertama, step up berfungsi untuk menaikkan tegangan NP lebih kecil daripada NS. Step down berfungsi untuk menurunkan tegangan NP lebih besar daripada NS. Rumus trafo VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Keterangannya, VP adalah tegangan pada kumparan primer, VS adalah tegangan pada kumparan sekunder, NP banyaknya lilitan pada kumparan primer, NS banyaknya lilitan pada kumparan sekunder, IS kuat arus sekunder, IP kuat arus primer. Ada relay. Relay adalah saka elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Susunan kontak pada relay adalah normally open, normally close, dan check over. Normally open, relay akan menutup bila dialiri arus listrik. Normally close, relay akan membuka bila dialiri arus listrik. Check over, relay ini memiliki kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya berhubungan. Berikut ada simbol relay. Ada gambar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang satu sebagai VCC rangkaian, yang kedua sebagai ground, yang nomor 3 sebagai NO atau normally open, nomor 4 sebagai CO atau change over, nomor 5 sebagai NC atau normally close. Praktikum Elektronika Dasar Tutor 2.
Komponen aktif dioda. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantar arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah Ge atau germanium dan Si atau silikon. Dioda terdiri dari pertama dioda kontak titik. Dioda ini dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Simbolnya sebagai berikut. Yang kedua ada dioda hubungan. Dioda ini biasa digunakan untuk mengarahkan arus. Simbol dioda ini sama dengan dioda kontak titik. Dioda Zener. Dioda ini digunakan untuk membatas tegangan. Simbol sebagai berikut. Yang keempat, dioda LED. LED singkatan dari Light Emitting Diode. Dioda ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 mA. Simbol sebagai berikut. Yang kedua ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektronik, sebagai penguat, dan lain-lain. Transistor dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor unipolar dan transistor bipolar. Transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah sambungan kutub. Contoh transistor unipolar ialah JFET dan MOSFET. JFET atau singkatan dari Junction Field Effect Transistor. JFET kanal N dan JFET kanal P. Simbol sebagai berikut. Dan MOSFET atau singkatan dari Metal Oxide Field Effect Transistor. MOSFET kanal N dan MOSFET kanal P. Simbol sebagai berikut. Transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua sambungan kutub, umumnya memiliki 3 kaki, yaitu basis, emitter, dan kolektor. Transistor bipolar dapat diibaratkan dengan dua buah dioda yang menggambarkan pada gambar di atas. Transistor bipolar terbagi menjadi dua jenis, yaitu PNP dan NPN. PNP atau positif negatif positif, NPN sebagai N negatif positif negatif. Kondisi transistor NPN atau negatif positif negatif ada saturasi Vb lebih besar VE, maka IC menuju ke IE. Cut off, jika Vb lebih kecil sama dengan VE, maka IC tidak mengalir ke IE. Simbol transistor NPN sebagai berikut. Kondisi transistor PNP. Saturasi Vb lebih kecil daripada VE, maka IE mengalir ke IC. Cut off, Vb lebih besar daripada VE, maka IE tidak mengalir ke IC. Simbol transistor PNP sebagai berikut. Vb sebagai tegangan basis, VE sebagai tegangan emitter, IC sebagai arus kolektor, IE sebagai arus emitter. Rumus penguatan transistor alpha DC. Jika kita berkata lebih dari 95% dari elektron yang diinjeksikan mencapai kolektor, sama saja kita berkata bahwa arus kolektor hampir sama dengan arus emitter. Alpha DC, suatu transistor menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut. Ini didefinisikan dengan rumus alpha DC sama dengan IC per IE. Beta DC. Kita juga dapat menghubungkan arus kolektor dengan arus basis dengan mendefinisikan beta DC suatu transistor sebagai beta DC sama dengan IC per IB. Hubungan antara alpha DC dengan beta DC. Hukum arus Kirchhoff mengatakan IE sama dengan IC plus IB. Dibagi IC, maka IE per IC sama dengan
1/IB/IC, atau 1/alpha DC sama dengan 1 tambah 1 per beta DC. Rumus untuk alpha DC dalam term beta DC dengan aljabar kita dapat menyusun persamaan menjadi sebagai berikut. Alpha DC sama dengan beta DC per beta DC plus S1 plus 1. Thyristor. Thyristor adalah komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Jenis thyristor antara lain SCR atau silicon control rectifier sebagai berikut contoh dan lambangnya. Prinsip kerja SCR. SCR akan menghantar arus listrik dari anoda ke katoda jika pada kaki gate diberi tegangan lebih positif daripada kaki katoda, dan akan berhenti menghantar arus listrik jika pada kaki gate terkena ground atau lebih negatif daripada tegangan pada kaki katodanya. Contoh SCR dalam rangkaian sebagai berikut. Transducer. Transducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Komponen elektronika yang termasuk dalam transducer ialah LDR, yaitu resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Kondisinya adalah jika terkena cahaya, nilai resistansinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya atau kondisi gelap, maka nilai resistansinya besar. Simbol LDR sebagai berikut. Kedua ada NTC, negatif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya kecil dan sebaliknya. Simbol dari NTC sebagai berikut. PTC, positif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya semakin besar. Sedangkan bila temperatur makin rendah, maka nilai resistansinya pun semakin kecil. Simbol dari PTC sebagai berikut. Dan sensor adalah komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisis ke besaran listrik. Hubungan transducer dengan sensor dalam diagram Venn sebagai berikut. Transducer dan sensor merupakan salah satu komponen elektronika sesuai sensor merupakan transducer, namun ada transducer yang bukan merupakan sensor. Selesai. Tutorial 2, Elek 2. Apa itu op-amp? Op-amp adalah merupakan suatu solid state atau integrated circuit atau IC yang mampu mengindra dan memperkuat sinyal masukan AC atau DC. Op-amp 741. Yang gambar sebelah kiri itu adalah komponennya, dan sebelah kanan adalah skematiknya. Dari skematik op-amp sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk keterangan untuk fungsi-fungsinya, pin 1 dan 5 sebagai offset 0, tegangan offset atau tegangan kesalahan atau masukan yang diberikan untuk mengembalikan tegangan output ke posisi 0. Pin 2 inverting, input pembalik atau di mana output yang dihasilkan berlawanan dengan input. Pin 3 non inverting, inputan tak membalik di mana output yang dihasilkan sama dengan input. Pin min VCC, tegangan cara 1 negatif untuk mengaktifkan op-amp. Pin 6 output terminal untuk mengeluarkan dari op-amp. Pin 7 plus VCC, tegangan 1 positif untuk mengaktifkan op-amp. Pin 8 NC atau no connection, tak dihubungkan disertakan dengan bermaksud untuk memperkokoh kemasan op-amp. Karakteristik op-amp, penguatan tegangan tak berhingga atau AV sama dengan tak terhingga. Impedensi input
tak berhingga atau Zin sama dengan tak terhingga. Bandwidth-nya mendekati tak hingga. Dengan demikian, delay time-nya hampir tak ada. BW sama dengan tak hingga titik koma delta T sama dengan 0. Impedensi output kecil sekali atau Zout sama dengan 0. Vout sama dengan 0 jika Vin sama dengan 0. Sifat-sifat op-amp. V jika VA sama dengan VB, IA sama dengan IB, maka 0. IC biasanya tidak tentu. Modus pada op-amp pertama, modus loop terbuka. Penguatan ini mempunyai AV sama dengan max. Vout-nya sebagai VB min VA plus min 90% dikali VCC. Catatan. Yang kedua, modus loop tertutup. Rangkaian ini mempunyai penguatan AV lebih kecil max. Itu contoh gambar dari modus loop tertutup. Modus penguat pada op-amp. No 3, penguat terkontrol. Penguat terkontrol mempunyai penguatan AV sama dengan RF per Rin. Vout sama dengan min RF per Rin dikali Vin. Catatan. Penguat 1. Pada penguat 1 rumus yang didapat adalah Vout sama dengan Vin, AV sama dengan 1. Inverting amplifier pada rangkaian dasar op-amp. Pada rangkaian ini kita dapat mencari Vout dengan menggunakan persamaan Kirchhoff 1. IA sama dengan IA plus IB sama dengan IC. IA plus IB sama dengan 0. Vin per Rin plus Vout per RF sama dengan 0. Min Vin per Rin sama dengan Vout per RF. Jadi Vout sama dengan min RF per Rin dikali Vin. Jika cari AV sama dengan RF per Rin. Catatan. Nomor 2, non-inverting amplifier. Sama seperti inverting amplifier, pada rangkaian ini juga dapat turunkan dari hukum Kirchhoff 1. IA plus IB sama dengan IC. 0 min Vin per Rin plus Vout min Vin per RF sama dengan 0. Min Vin per Rin ditambah Vout per RF dikurang Vin per RF sama dengan 0. Vout sama dengan Vin dalam kurung RF per RF plus tambah 1 per Rin. Jadi Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 tambah RF per Rin. Catatan. Nomor 3, voltage follower. Pada voltage follower mempunyai output Vout sama dengan Vin. Sebab rangkaian ini mengalami penguatan 1. Slew rate. Definisi laju perubahan maksimal tegangan op-amp atau laju lentikan. Pada frekuensi tinggi atau pada laju perubahan sinyal yang tinggi, pembahasan laju lentingan lebih sering terjadi. Laju lentingan adalah parameter atau tolak ukur penampilan sinyal besar. Biasanya laju lentingan dinyatakan pada penguatan 1. Itu gambarnya. Definisi rangkaian swing circuit merupakan rangkaian dasar dari komputer analog yang bekerja untuk menyelesaikan persamaan algebra sederhana seperti penyebelahan dan pengurangan. Jenis-jenis rangkaian swing circuit yang lain yaitu inverter adder, scaling adder, adder subtractor, dan direct adder. Pertama, inverting adder. Pada rangkaian ini, input didapat dari kaki inverting sehingga Vout sama dengan min RF per Ri kali Vi plus RF per R2 V2. Apabila RF sama dengan R1 sama dengan R2, maka kita akan mendapatkan persamaan Vout sama dengan min V1 tambah V2.
Yang kedua ada scaling shader. Rangkaian ini hampir sama dengan rangkaian inverting adder, tetapi scaling adder mempunyai penguatan berskala. Hal tersebut dapat kita lihat pada besar nilai resistor M skala. Rumus outputnya Vout sama dengan min buka kurung RF per RI V1 ditambah RF per R2 V2 ditambah RF per R3 V3. Adder subtractor. Rangkaian adder subtractor mempunyai input baik dari kaki inverting maupun kaki non-inverting. Sebelum menjumlahkan hasil outputnya, kita harus membandingkan penguatan di kaki inverting dengan kaki non-inverting. Apabila berbeda, kita harus menambahkan resistor beban pada input yang penguatannya kurang hingga kedua input mempunyai penguatan yang sama. Vout sama dengan min dalam kurung RF per R1 V1 ditambah RF per R2 V2 tambah RF per R3 V3 tutup kurung ditambah buka kurung RF aksen per R4 V4 tambah RF aksen per R5 V5 tambah RF aksen per R6 V6 tutup kurung. Jika semua resistor bernilai sama atau RF sama dengan RF aksen sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R5 sama dengan R6, maka outputnya menjadi Vout sama dengan min V1 tambah V2 tambah V3 tutup kurung tambah buka kurung V4 tambah V5 tambah V6 tutup kurung. Sehingga penguatan di kedua inputnya adalah sama. Itu contoh gambarnya. Direct adder. Rangkaian ini mempunyai input pada kaki non-inverting dan syarat untuk rangkaian ini adalah RF sama dengan R1 sama dengan L2 atau semua resistornya bernilai sama, maka outputnya Vout sama dengan V1 tambah V2. Komparator. Rangkaian ini membandingkan dua buah tegangan yang masuk melalui dua terminal input op-amp. Rangkaian dasarnya menggunakan modus loop terbuka sehingga outputnya memenuhi Vout sama dengan buka kurung VB min VA tutup kurung kurang lebih atau plus min 90% dikali VCC. Gerbang logika. Suatu rangkaian logika dengan satu keluaran dan satu atau beberapa masukan. Sinyal keluaran hanya terjadi untuk kombinasi sinyal masukan tertentu atau logika 0 atau logika 1. Gerbang logika terbagi menjadi dua, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Gerbang logika dasar berupa AND, OR, dan NOT. Sedangkan gerbang logika turunan berupa NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang logika turunan adalah gerbang yang dibentuk dari gerbang logika dasar. Yang pertama, ada gerbang AND, disebut perkalian logika dengan simbol tanda perkalian titik atau dibaca dot. Sebelah kiri, contoh rangkaian diskritnya. Yang kedua, gerbang N dengan dua masukan. Yang paling kanan, truth table-nya. Kesimpulan, gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya logika 1. Dan apabila menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu masukannya bernilai logika 0. Yang kedua ada gerbang OR, disebut penjumlahan logika dengan simbol tanda plus. Sebelah kiri ada rangkaian diskrit gerbang OR. Yang tengah berupa gerbang OR dua masukan. Yang paling kanan adalah truth table-nya. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika salah satu masukannya logika 1. Dan apabila ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukannya harus menilai logika 0. Gerbang NOT disebut komplementasi logika atau inversing. Simbol dengan tanda aksen atau petik 1. Yang sebelah kiri rangkaian diskrit gerbang NOT. Yang tengah simbol gerbang NOT. Yang sebelah kanan truth table. Gerbang NOT disebut juga dengan gerbang inverter atau membalik karena menghasilkan keluarannya yang berlawanan dengan masukannya. Dan apabila ingin menghasilkan keluaran logika 1, maka masukannya harus menilai logika 0.
atau sebaliknya. Dan macam-macam gerbang logika turunan. Pertama ada gerbang NAND atau NOT N. Gerbang N diikuti oleh sebuah inverter. Artinya melakukan operasi N atas masukannya dan kemudian melakukan operasi NOT pada hasil operasi N. Sebelah kiri rangkaian diskrit gerbang NAND, yang tengah gerbang NAND 2 masukan, yang sebelah kanan truth table-nya. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 jika semua masukannya logika 1. Dan apabila ingin memasukkan keluaran logika 1, maka salah satu masukannya harus menilai logika 0. Yang kedua ada gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang OR diikuti oleh sebuah inverter. Artinya melakukan operasi OR atas masukannya dan kemudian melakukan operasi NOT pada hasil operasi OR. Rangkaian diskrit gerbang NOR. Yang tengah gerbang NOR 2 masukan. Yang sebelah kanan truth table-nya. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu masukannya logika 1. Dan apabila ingin menghasilkan keluaran logika 1, maka semua masukannya harus menilai logika 0. Kemudian ada gerbang XOR, disebut parity ganjil. Artinya jika masukan jumlahnya ganjil, maka keluaran logikanya 1. Sebelah kiri atas merupakan rangkaian diskrit XOR. Yang tengah gerbang XOR 2 masukan. Yang sebelah kanan truth table-nya. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Dan jika nilai logika masukannya sama sekali sama, maka hasil keluarannya bernilai logika 0. Lalu ada gerbang XNOR, disebut parity genap. Artinya bila jumlah masukannya genap, maka keluarannya logika 1. Sebelah kiri atas merupakan rangkaian diskrit XNOR. Kemudian tengah gerbang XNOR 2 masukan. Dan yang sebelah kanan truth table-nya. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang sama. Dan jika nilai logika masukannya berbeda, maka hasil keluarannya bernilai logika 0. Penyederhanaan gerbang logika dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu pertama aljabar boolean, kedua Karnaugh map atau Oki map, ketiga metode maxterm dan minterm. Aljabar boolean. Aljabar boolean terdiri dari 6 hukum. Pertama hukum dasar, hukum asosiatif, teori De Morgan, hukum komutatif, hukum distributif, dan hukum absorptif. Hukum dasar berupa A plus 0 sama dengan A, maka A, 0 sama dengan 0. A plus 1 sama dengan 1, A, 1 sama dengan A. A plus A sama dengan A, A, A sama dengan A. A plus A sama dengan 1, A plus A aksen sama dengan 1, A plus A aksen sama dengan 0. Hukum asosiatif, A plus B plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Yang kedua, A, B, C sama dengan A, buka kurung B, C tutup kurung. Teori De Morgan, buka kurung A plus B tutup kurung aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Terus duanya A plus B A kali B tutup kurung aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Hukum komutatif A plus B sama dengan B plus A, A, B sama dengan B, A. Hukum distributif A, sama buka B plus C tutup sama dengan A, B plus AC. Hukum absorsif A plus AB sama dengan A plus AB sama dengan A. Maaf, untuk yang tadi koma diganti menjadi titik. Maaf, salah ngomong. Contoh Y sama dengan AB aksen C sama dengan plus buka kurung A, B, C
tutup kurung aksen sama dengan B aksen buka kurung AC plus A aksen C aksen tutup kurung. Yang kedua Y-nya A buka kurung A B aksen plus C tutup kurung aksen sama dengan buka kurung AB aksen tutup aksen dikali C aksen sama dengan buka kurung A aksen plus B tutup kurung dikali C aksen sama dengan A aksen dikali C aksen tambah B kali C aksen. Yang kedua ada Carnot map atau key map. Penyederhanaan dengan key map ada 3 bagian. Pertama oktet, kuat, dan pasangan. Diutamakan yang terbesar dahulu. Contoh bentuk key map dengan berbagai jumlah inputan. Contohnya key map 2 masukan, key map 3 masukan, dan key map 4 masukan. Contoh soal untuk penyederhanaan key map. Contohnya Y sama dengan A, B, C, D plus A, B, C aksen D tambah A, B, C, D aksen tambah A, B aksen C, D tambah A, B, C aksen D aksen tambah A, B aksen C, D aksen. Ditanyanya nomor 1, buatlah tabel key map. 2, carilah output Y-nya. 3, buat rangkaian logikanya. Yang tabel key map sebagai berikut. Karena ada ABCD, maka buat ABCD. AB di atas dan CD sebelah kiri. ABCD 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, di dalam kotak berupa soal seperti A, B, C, D. Maka yang di dalam kotak merupakan A, B, C, D. Dan yang bisa di dalam kotak berupa ada 2, 4 atau 8. Tidak boleh 1, 3, 5 dan seterusnya. Hasil outputnya berupa Y sama dengan AB plus AC. Sebelah kiri merupakan rangkaian logikanya. Minterm dan maxterm. Minterm dilihat dari keluarannya yang tinggi atau logika 1. Maxterm dilihat yang keluarannya rendah atau nilai 0, kemudian input diinverterkan. Jadi untuk minterm adalah dalam kurung AB C aksen tutup kurung tambah buka kurung AB aksen C tutup kurung tambah buka kurung A aksen B aksen C aksen tutup kurung tambah buka kurung A B aksen C aksen tutup kurung. Syarat yang pertama, setiap variabel di-n-kan. Yang kedua, jumlah semua variabel di-or-kan. Untuk maxterm, buka kurung A plus B aksen plus C aksen tutup kurung buka kurung A aksen plus B aksen plus C aksen tutup kurung dikali buka kurung A plus B plus C aksen tutup kurung kali buka kurung A plus B aksen plus C tutup kurung. Syaratnya yang pertama, setiap variabel di-or-kan. Yang kedua, jumlah semua variabel di-n-kan. Key map untuk minterm sebagai berikut. Contoh dan gerbong logikanya. Key map untuk maxterm sebagai berikut. Ada contoh dan rangkaian logikanya. Sekian dari LX1 dan LX2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata,